Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid dengan NIM 2024 11505. Saya akan coba menjelaskan tentang rangkaian 3 fasa. Sistem polifasa. Sistem atau rangkaian di mana sumber AC beroperasi pada frekuensi dan magnitud yang sama, tapi dengan sudut fasa yang berbeda. Untuk gambar 1, rangkaian satu fasa kawat tunggal. Ini adalah rangkaian listrik sederhana dengan satu sumber tegangan AC yang menghasilkan satu fasa. Rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan dengan sudut fasa dan sebuah beban impedansi. Untuk gambar 2 yaitu rangkaian satu fasa 3 kawat. Rangkaian ini masih merupakan rangkaian satu fasa tetapi menggunakan 3 kawat, termasuk netral. Dua beban impedansi ZL1 dan ZL2 terhubung secara paralel dengan sumber tegangan yang sama. Lalu untuk gambar 3, sistem 2 fasa dengan 3 kawat. Sistem 2 fasa ini memiliki 2 sumber tegangan AC, di mana setiap sumber memiliki sudut fasa yang berbeda-beda, yaitu 0 dan minus 90. Terdapat 2 beban ZL1 dan ZL2 yang masing-masing terhubung pada salah satu fasa. Untuk gambar 4, sistem 3 fasa dengan 4 kawat. Ini adalah sistem 3 fasa yang umum digunakan pada aplikasi industri dan distribusi listrik. Terdiri dari 3 sumber tegangan dengan sudut fasa 0, minus 120, dan plus 120. 3 beban impedansi ZL1 dan ZL2 dan ZL3 masing-masing terhubung pada tiap fasa. Ini juga termasuk kawat netral. Konfigurasi sumber tegangan 3 fasa. Yang pertama, rangkaian Y. Pada rangkaian Y, satu titik dari setiap fasa sumber tegangan dihubungkan bersama dengan membentuk titik netral. Sisa dari setiap fasa A, B, C dihubungkan ke beban. Tegangan fasa pada hubungan Y diukur dari masing-masing fasa ke netral. Misalnya VAN, VBN, dan VCN. Arus yang mengalir melalui masing-masing fasa adalah sama dengan arus yang mengalir melalui kawat yang terhubung ke beban. Jadi, arus fasa sama dengan arus lem. Lalu yang kedua, rangkaian hubung delta. Konfigurasi delta menghubungkan setiap fasa sumber tegangan secara seri untuk membentuk loop tertutup. Tidak ada dalam konfigurasi ini, ujung-ujung sumber fasa dihubungkan ke ujung yang lain, misal A ke B, B ke C, dan C ke A. Tegangan fasa diukur antar dua fasa, misal VAB, BBC, dan VCA. Dalam konfigurasi delta, tegangan fasa sama dengan tegangan lem. Hubungan antara tegangan fasa dan tegangan lem pada konfigurasi Y. Yang pertama, tegangan fasa pada setiap fasa relatif terhadap netral diberikan sebagai VAN sama dengan VP 0 derajat. VBN sama dengan VP minus 120. Dan VCN sama dengan VP 120. Lalu untuk tegangan len, kita gunakan analisa vektor, yaitu VAB sama dengan VAN min VBN. VBC sama dengan VBN min VCN.
VCA sama dengan VCN min VAN. Lalu kita konversi menjadi bentuk kartesian, yaitu VAB sama dengan VP cos 0 plus J VP sin 0 minus dalam kurung VP cos minus 120 plus J VP sin minus 120. Lalu kita ubah ke trigonometri, VAB sama dengan VP 1 plus J VP 0 min VP minus setengah plus J VP minus 2 akar 3. VP 1 plus setengah plus J 1/3, 1/2 akar 3. Sama dengan VP 3/2 plus J 1/2 akar 3. Lalu kita konversi lagi ke dalam bentuk polar, yaitu VAB sama dengan akar 3, VP 30 derajat, VBC sama dengan akar 3 VP 90, VCA sama dengan akar 3 VP minus 220. Konfigurasi Y2Y beban seimbang. Konfigurasi Y2Y, sumber dan beban keduanya dihubungkan dalam konfigurasi Y. Ini berarti bahwa setiap fase dari sumber dan beban terhubung ke titik netral. Lalu sumber tegangan, 3 sumber tegangan fase VAN, VBN, dan VCN masing-masing mewakili tegangan antara fase A, B, dan C dan titik netral. Lalu beban, setiap fase memiliki beban dengan impedansi ZY. Impedansi ini sama untuk ketiga fase yang menunjukkan bahwa beban adalah seimbang. Arus pada setiap fase IA, IB, dan IC dihitung dengan membagi tegangan fase oleh impedansi beban. Karena beban seimbang dan impedansi sama, arus yang dihasilkan pada setiap fase juga seimbang. Lalu kita bisa menggunakan persamaan IA sama dengan VAN plus ZY. Lalu kita masuk ke contoh soal. Diketahui rangkaian 3 fase konfigurasi Y2Y dengan beban seimbang sebagai berikut. Rangkaian ini terdiri dari 3 sumber fasa A, B, C. Masing-masing memiliki tegangan 110 0, 110 minus 120 volt, 110 120 derajat volt. Setiap fasa terhubung ke beban yang terdiri dari kombinasi impedansi resistif dan reaktif, yaitu 10 plus J 8 ohm untuk beban dan 5 minus J 2 ohm untuk impedansi saluran. Impedansi total ZY sama dengan 10 plus J 8 plus 5 minus J 2 sama dengan 15 plus J 6. Lalu magnitud dari ZY yaitu 16,155 dengan fasa 21,8 derajat. Sehingga ZY dalam bentuk polar yaitu 16,155 dengan sudut 21,8 derajat. Lalu nilai arus pada line A yaitu IA kita gunakan persamaan VAN per ZY yaitu 110
0 derajat dibagi 16,155 dengan sudut 21,8, hasilnya IA sama dengan 6,81 minus 21,8 derajat ampere. Lalu nilai arus pada line B atau IB sama dengan VBN per ZY sama dengan 110 minus 120 derajat dibagi 16,155 21,8 derajat. Hasilnya adalah 6,81 minus 141,8 ampere. Lalu nilai arus pada line C atau IC sama dengan VCN per ZY sama dengan 110 minus 240 derajat volt dibagi 16,155 21,8 derajat ohm sama dengan 6,81 minus 261,8 derajat ampere. Lalu konfigurasi Y2 delta. Sumber tegangan 3 fasa dihubungkan dalam konfigurasi Y dengan titik netral dan 3 fasa A, B, C yang memiliki tegangan VAN, VBN, dan VCN terhadap netral. Beban dihubungkan dalam konfigurasi delta yang terdiri dari 3 impedansi Z delta yang terletak pada tiap sisi segitiga, yakni ZA, ZB, dan ZC. Tegangan dan arus pada rangkaian, tegangan fasa dan line. VAN sama dengan VP 0 derajat, VBN sama dengan VP minus 120, VCN sama dengan VP 120. Tegangan line dihitung berdasar perbedaan antar fasa, misalnya VAB sama dengan akar 3 VB 30 derajat, dan seterusnya untuk VBC dan VCA. Untuk VBC, arus pada tiap cabang delta seperti IAB sama dengan VAB per Z delta, IBC sama dengan VBC per Z delta, ICA sama dengan VCA per Z delta. Lalu IA sama dengan IAB min ICA. ICA sama dengan IAB minus 240 derajat. IA sama dengan IAB min ICA, lalu IAB sama dengan IAB 1 min 1 minus 240 sama dengan IAB 1 plus 0,5 minus J 0,866 sama dengan IAB akar 3 30 derajat. Lalu kita masuk ke contoh. Diketahui tegangan fasa dari suatu sumber 3 fasa hubung Y, VAN sama dengan 110 derajat volt jika sumber tersebut dihubungkan dengan hubung delta 8 plus J4 ohm. Hitung arus fasa pada itu arus fasa dan arus. VAN sama dengan 110 derajat volt. VAB sama dengan akar 3 140 derajat volt. VBN sama dengan 100 minus 110 derajat volt, menjadi VBC yaitu akar 3 100 minus 80 derajat. VCN sama dengan 130 derajat, menjadi VCA akar 3 160 derajat. Volt itu sama dengan VAB, VBC, dan VCA. Z
sama dengan 8 plus J4 sama dengan 8,94426,56 ohm. Lalu IAB sama dengan VAB per Z sama dengan akar 3 140 derajat volt dibagi 8,944 26,56 ohm sama dengan 19,36 dengan derajat 13,44 ampere. IBC sama dengan VBC per Z sama dengan akar 3 100 minus 80 derajat ohm dibagi 8,944 26,56 derajat ohm sama dengan 19,36 minus 106,56 ampere. ICA sama dengan VCA per Z. Akar 3 100 160 derajat volt dibagi 8,944 26,56 ohm sama dengan 19,36 133,44 derajat ampere. Lalu arus lainnya yaitu IA sama dengan IAB akar 3 minus 30 derajat sama dengan 19,36 akar 3 13,44 derajat dikurangi 30. Hasilnya adalah 33,53 minus 56 minus 16,56 ampere. IB sama dengan IBC akar 3 minus 30 derajat sama dengan 19,96 akar 3 minus 106,56 minus 30 ampere sama dengan 33,53 minus 136,56 ampere. IC sama dengan ICA akar 3 minus 30 sama dengan 19,36 akar 3 133,44 derajat minus 30 sama dengan 33,53 103,44 ampere. Konfigurasi delta to delta. Konfigurasi ini didapat persamaan VAB sama dengan VP 0 derajat, VBC sama dengan VP minus 120 derajat, VCA sama dengan VP plus 120 derajat. IA sama dengan IAB akar 3 minus 30 derajat. Lalu kita masuk ke contoh soal. Diketahui tegangan fase dari suatu sumber 3 fasa hubung segitiga VAB sama dengan 330 derajat volt. Jika sumber tersebut dihubungkan dengan beban hubung segitiga 20 plus J15 ohm, hitung arus fasa, beban, dan arus saluran. VAB sama dengan 330 derajat volt, VBC sama dengan 330 minus 120 derajat volt, VCA sama dengan 330 120 derajat volt, Z sama dengan 20 plus J15 ohm atau 25 36,80 derajat ohm. Kita hitung arus fasanya. IAB sama dengan VAB per Z, yaitu 330 derajat volt dibagi 25 36,87 derajat ohm. Hasilnya adalah 13,2 minus 36,87 derajat ampere. IBC sama dengan VBC per Z sama dengan 330
minus 120 derajat volt dibagi 25, 36,87 ohm sama dengan 13,2 minus 156,87 derajat ampere. ICA sama dengan VCA per Z. VCA per Z sama dengan 330 120 derajat ohm dibagi 25, 36,87 derajat ohm sama dengan 13,2 83,13 derajat ampere. Lalu arus lainnya IA sama dengan IAB akar 3 minus 30 derajat sama dengan 13,2 akar 3 minus 36,87 derajat dikurangi 30 derajat, hasilnya adalah 22,86 minus 66,87 ampere. IB sama dengan IBC akar 3 minus 30 derajat sama dengan 13,2 akar 3 minus 156,87 derajat minus 30 ampere sama dengan 22,86 minus 186,87 derajat ampere. IC sama dengan ICA akar 3 minus 30 sama dengan 13,2 akar 3 83,13 minus 30 ampere sama dengan 22,86 53,13 derajat ampere. Konfigurasi delta 2Y. Didapat persamaan dari konfigurasi ini adalah VAB sama dengan VP 0 derajat, VBC sama dengan VP minus 120 derajat, VCA sama dengan VP plus 120 derajat. Lalu VAN sama dengan VP per akar 3 minus 30 derajat, VPN yaitu VP akar 3 minus 150 derajat, VCN sama dengan VP per akar 3 plus 90 derajat. Lalu minus VAB plus ZY, IA minus ZYIB sama dengan 0. IB sama dengan IA minus 120 derajat. Maka IA sama dengan VP akar 3 minus 30 per ZY. Lalu kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu diketahui rangkaian seperti pada gambar di bawah ini dengan VAB 440 10 derajat volt, VBC 440 minus 110 derajat volt, dan VCB 440 130 volt. Lalu hitung arus salurannya. Jawabnya ZY sama dengan 3 plus J2 ohm plus 10 minus J8 ohm sama dengan 13 minus J6 ohm. Sama dengan 14,32 minus 24,77 ohm. VAN sama dengan VAB akar 3 minus 30 sama dengan 440 per akar 3, 10 derajat minus 30 derajat volt sama dengan 254 minus 20 derajat volt. VBN sama dengan VBC akar 3 minus 150 derajat sama dengan 440 per akar 3 minus 110 derajat minus 150 derajat volt, hasilnya adalah 254 minus 260 derajat volt. VCN sama dengan VCA akar 3 plus 90 derajat sama dengan 440 per akar 3 130 derajat plus 90 derajat volt, hasilnya adalah 254 220 derajat volt.
Lalu kita hitung arus saluran IA sama dengan VAB dibagi akar 3 minus 30 per ZY. Sama dengan 440 dibagi akar 3, 10 derajat dikurangi 30 volt dibagi 14,32 minus 24,77 derajat. Hasilnya adalah 17,74 dengan derajat 4,77 derajat ampere. IB sama dengan VBC per akar 3 minus 150 per ZY. Sama dengan 440 dibagi akar 3 minus 110 dikurangi 150 derajat volt dibagi 14,32 minus 24,77 derajat ohm. Hasilnya adalah 17,74 minus 235,23 derajat ampere. IC sama dengan VCA per akar 3 plus 90 derajat dibagi ZY. Sama dengan 440 dibagi akar 3, 130 derajat plus 90 volt dibagi 14,32 minus 24,77, hasilnya adalah 17,74 244,77 derajat ampere. Lalu summary-nya adalah way-to-way configuration, tegangan fasanya yaitu VAN sama dengan VP 0 derajat, VBN sama dengan VP minus 120, VCN sama dengan VP plus 120. Lalu tegangan len VAB sama dengan akar 3 VP 30 derajat, VBC sama dengan akar 3 VP minus 90, VCA sama dengan akar 3 VP plus 150. Lalu arus len sama dengan arus fasa dan bergantung pada impedansi ZY. Way to delta configuration, tegangan fasa sama dengan konfigurasi way to way. Tegangan len sama dengan konfigurasi way to way. Arus len IAB sama dengan VAB dibagi Z sama dengan akar 3 VP 30 derajat, VBC sama dengan VAB minus 120, VCA sama dengan VAB plus 120. Lalu delta to delta. Tegangan fasa dan tegangan lennya sama. Arus pada setiap cabang delta dihitung dengan IAB sama dengan VAB per Z. Arus len dihitung dengan menyesuaikan arus pada setiap cabang delta dengan faktor akar 3 dan pergeseran fasa yang sesuai. Lalu tegangan konfigurasi delta to Y, tegangan fasa sama dengan konfigurasi delta to delta, tegangan len sama dengan konfigurasi delta to delta, arus len dan fasa sama dihitung berdasarkan tegangan fasa dibagi dengan impedansi beban dengan penyesuaian fasa. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu rangkaian kopling magnetik. Konsep induktansi pada rangkaian. Rangkaian yang pertama terdiri dari dua kumparan dilambangkan dengan L1 dan L2 yang dipasangkan berdekatan dan memungkinkan interaksi induktansi saling kait antara kedua kumparan tersebut. Flux magnet, total flux magnetik
melalui kumparan ini adalah jumlah dari flux yang dibangkitkan oleh masing-masing kumparan. Tegangan induksi, tegangan V1 diinduksi pada kumparan pertama sebanding dengan laju perubahan flux total melalui kumparan tersebut. Itu V1 sama dengan N1 D flux 1 per dt sama dengan L1 DI1 per dt. V2 diinduksi pada kumparan kedua adalah akibat dari perubahan flux magnetik akibat arus di kumparan pertama, yaitu V2 D12 per dt sama dengan M21 DI1 per dt. Lalu untuk rangkaian yang kanan, ini mirip yang kiri tetapi ditampilkan dalam konfigurasi yang berbeda. Di kedua kumparan flux total adalah penjumlahan dari flux yang dibangkitkan oleh masing-masing kumparan pada flux akibat induktansi mutual. Persamaan untuk V1 dan V2 serupa dengan penekanan pada laju perubahan arus di kumparan lain sebagai faktor yang mempengaruhi tegangan yang diinduksi. Aturan titik. Yang pertama, jika arus memasuki terminal salah satu kumparan yang bertanda titik, polaritas dari tegangan induksi bersama pada kumparan kedua adalah positif pada terminal yang juga bertanda titik pada kumparan yang kedua. Yang kedua, jika arus meninggalkan terminal salah satu kumparan yang bertanda titik, polaritas tegangan induksi bersama pada kumparan kedua adalah negatif pada terminal yang juga bertanda titik pada kumparan yang kedua. Polaritas atau tanda tegangan induksi bersama V2 ditentukan berdasar titik pada V2 dan arah I1. Karena arus I1 memasuki terminal bertanda titik pada kumparan 1 dan V2 bertanda positif pada terminal yang bertanda titik pada kumparan kedua, sehingga tegangan induksi bersama adalah plus MDI1 per dt. Arus I1 memasuki terminal yang bertanda titik pada kumparan 1 dan V2 bernilai negatif pada terminal yang bertitik pada kumparan 2 sehingga tegangan induksi bersama adalah minus MDI per dt. Aturan dot dalam konteks kumparan ini mengindikasikan bagaimana ujung kumparan saling berhubungan dalam hal fase arus dan flux. Titik atau dot pada kumparan menunjukkan titik di mana arus memasuki kumparan dan fase flux magnetiknya. Dua kumparan yang memiliki dot pada ujung yang sama dianggap memiliki fase flux magnetik yang sama. Hubungan seri atau series adding connection. Kedua kumparan L1 dan L2 dihubungkan dengan dot yang berada pada ujung yang sama. Dalam konfigurasi ini, arus mengalir melalui kedua kumparan dalam fase yang sama, yang berarti flux magnetik dari kedua kumparan menambah satu sama lain. Total induktansi dari kedua kumparan dalam konfigurasi ini dihitung dengan L sama dengan L1 plus L2 plus 2M, di mana M adalah induktansi mutual. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara kumparan meningkatkan total induktansi. Series opposing connection. Kumparan L1 memiliki dot di ujung kiri, sedangkan L2 memiliki dot di ujung kanan. Dalam konfigurasi ini, flux magnetik dari satu kumparan menentang flux dari kumparan yang lain, menghasilkan efek yang mengurangi total induktansi. Total induktansi dihitung dengan L sama dengan L1 plus L2 minus 2M,
Ini menunjukkan bahwa interaksi antara kumparan mengurangi total induksi karena arah flux yang berlawanan. Analisis rangkaian terkopel magnetik. V1 sama dengan I1R1 plus L1 DI1 per DT plus MDI2 per DT. V2 sama dengan I2R2 plus L2 DI2 per DT plus MDI1 per DT. V1 sama dengan R1 plus J omega L1 I1 plus J omega M I2. V2 sama dengan J omega M I1 plus R2 J omega L2 I2. Contoh soal, tentukan arus fasor I1 dan I2 pada rangkaian berikut ini. Kita jawab menggunakan analisis KVL. Untuk loop 1, 12 sama dengan minus J4 plus J5, I1 minus J3, I2. Kita sederhanakan, 12 sama dengan J I1 minus J3 I1. Persamaan yang pertama. Untuk loop yang kedua, 12 plus J6 I2 minus J3 I1 sama dengan 0. 12 plus J6 I2 sama dengan J3 I1. I1 sama dengan 12 plus J6 I2 per J3. Persamaan kedua. Lalu kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan ke-1. 12 J 12 plus J6 I2 minus J3 I2. 12 sama dengan 4 plus J2 I2 minus J3 I2. 12 sama dengan 4 minus J I2. I2 sama dengan 12 per 4 minus J sama dengan 2,82. J 0,7. Lalu kita ubah ke bentuk fasor magnitud, kita dapat nilai 2,91 dengan derajat 14 derajat. Lalu kita substitusikan I2 ke persamaan 2. I1 sama dengan 12 plus J6, 12,82 plus J 0,7 per J3. Sama dengan 33,84 plus J8,4 plus J16,92 minus 4,2 per J3. 29,64 plus J25,32 per J3 dikali J3 per J3. Sama dengan J88,92 minus 75,96 per 9. Sama dengan 8,44 minus J 9,88. Kita ubah ke dalam bentuk fasor. Kita dapat nilai magnitud akar 8,44 kuadrat plus minus 9,88 kuadrat. Hasilnya adalah 12,99. Dengan fasa tan min 1 minus 9,88 per 8,44, hasilnya adalah 49,49 derajat. Jadi I1 sama dengan 12,99 minus 49,49 derajat ampere. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya dan banyak salahnya. Saya akhiri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.